Toh dengan bertambahnya usia kekuasaan presiden bisa menambah panjang masa DPR, MPR, hingga menteri di Kabinet Indonesia Maju. Benar-benar manusia yang tamak dan serakah akan kekuasaan ya guys. Mungkin kalau mereka yang jadi presiden bisa-bisa menjadikan dirinya sebagai Wiranto nyatakan amandemen presiden 3 periode mustahil. BEM Nusantara mundur perlahan. Artikel dari Niha Alif guys. Dari awal isu presiden 3 periode memang sengaja dihembuskan guys oleh Partai Kuning pasca Jokowi resmi menjabat di periode kedua. Tentu saja wacana omong kosong ini menyulut murka dari Jokowi guys, hingga dirinya menyebut mereka yang menginginkan presiden 3 periode cuma cari muka dan sengaja menampar mukanya. Jokowi yang lahir dari produk demokrasi tidak mungkin menciderai amanah konstitusi demi ambisi pribadi. Justru wacana 3 periode ini guys sengaja dihembuskan dengan maksud tagar kelompok elit tertentu bisa ikut langgeng jabatannya. Menjabat 3 periode muncul di sejumlah daerah. Spanduk ini antara lain terlihat di sejumlah ruas jalan di Pekanbaru. Spanduk bergambar foto Jokowi disertai tagar 2024 bersama Jokowi ini dipasang oleh relawan Koalisi Bersama Rakyat atau KOBAR. Baliho dan spanduk yang berisi tagar 2024 setia bersama Jokowi juga terpasang di sejumlah daerah seperti Toh dengan bertambahnya usia kekuasaan presiden bisa menambah panjang masa DPR, MPR, hingga menteri di Kabinet Indonesia Maju. Benar-benar manusia yang tamak dan serakah akan kekuasaan ya guys. Mungkin kalau mereka yang jadi presiden bisa-bisa menjadikan dirinya sebagai pemimpin selama-lamanya. Pemikiran yang sangat berbahaya inilah guys yang justru dan jelas harus dihentikan. Anak cucu kita tidak harus diwarisi pemimpin yang gila kuasa. Kalau tujuannya untuk Indonesia, harusnya peluang itu dibuka lebar untuk generasi penerus, bukan malah menuruti nafsu berkuasa segelintir kelompok saja. Bahkan kegilaan ini guys kini merambah ke elit parpol lainnya ya. Awalnya Caimin sebagai ketum PKB menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden, lalu disambut oleh ketum PAN dan juga Golkar yang sebelumnya sudah menginginkan jabatan presiden 3 periode. Isu ini semakin liar saat Luhut mengklaim memiliki big data yang katanya sebagian besar rakyat menginginkan masa jabatan diperpanjang guys. Lalu bola panas bergulir dengan isu pengumpulan kepala desa yang katanya mendukung wacana ini. Benar-benar terstruktur, sistematis, dan masif guys. Seakan-akan wacana ini sengaja diskenariokan oleh orang-orang besar maupun para elit senior. Hingga kini kita dengar demo besar-besaran menolak wacana ini. Sempurna sudah. Jokowi yang paham niat jahat terselubung akhirnya bersuara keras guys. Bahwa Presiden Joko Widodo tegak lurus terhadap konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, dan setia terhadap amanah reformasi 1998. Sementara itu, 3 ketua umum partai seperti Megawati, Prabowo, dan Erlangga Hartarto dinilai akan menjadi kingmaker dan queenmaker pada Pilpres 2024 nanti. Dirinya melarang para menteri menyuarakan wacana perpanjangan atau isu 3 periode ini. Bagi oposisi guys, pernyataan Jokowi ini malah diposisikan sebagai drama. Tapi kita tahu kalau Jokowi sedang menggebuk para musuh dalam selimut itu. Pilihan rakyat adalah Jokowi. Meski begitu, Jokowi tidak punya pilihan lain selain menggandeng orang-orang parpol yang mungkin saja tidak memiliki visi, misi, ataupun juga kecintaan terhadap bangsa ini seperti dirinya. Menariknya guys, ketika Jokowi terkepung, justru sosok Wiranto yang kembali memposisikan diri sebagai perisai Jokowi. Sama ketika dirinya tampil bersama presiden menemui pendemo 212 dahulu guys. Sayang Wiranto sudah tidak bisa kembali menjadi Menko Polhukam pasca penusukan dirinya guys. Tapi kini kita tahu ternyata orang ini menjadi salah satu orang yang berani pasang badan untuk Presiden Jokowi. Kita bisa bersyukur guys bahwa tidak hanya PDIP yang setia sejauh ini. Di balik itu, sosok Wiranto memang patut diacungi jempol ya karena sikap kenegarawanannya. Kemarin diberitakan bahwa koordinator Pulau Jawa BEM Nusantara menyatakan akan mengurungkan niat demo pada tanggal 11 April. Hal ini buntut pertemuan dan konsultasi yang dilakukan dengan Wiranto guys. Kita apresiasi ya tindakan mahasiswa kali ini yang lebih mengedepankan logika ketimbang otot. Jangan sampai alma mater dan juga gelar mahasiswa kembali tercemar akibat terprovokasi dan salah sasaran.
Karena yang seharusnya mereka demo adalah kelompok elit parpol yang gila jabatan, bukannya Jokowi yang justru menolak wacana tersebut. Wiranto sendiri ini usai menerima perwakilan BEM Nusantara mengatakan tidak mungkin ada amandemen konstitusi terkait perpanjangan masa jabatan presiden, guys. Wiranto menyebut wacana itu tidak banyak mendapat dukungan di MPR. Tidak mungkin, ya. Kenapa? Karena yang pertama karena menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berarti mengamandemen Undang-Undang Dasar. Itu persyaratannya berat sekali. Kalau ya di dalam persyaratan yang saya baca, itu harus merupakan kehendak masyarakat Indonesia yang dipresentasikan dalam majority di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurutnya, hanya ada 3 fraksi DPR yang mendukung wacana tersebut. Wiranto menyebut, jika dari 9 parpol, hanya 3 parpol yang setuju mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Belum lagi harus dibawa ke MPR, DPD, di mana DPD sendiri ini tidak menyetujui, guys. Jadi menurutnya tidak mungkin terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengenai jabatan presiden 3 periode. Wiranto berkata hingga saat ini juga tidak ada upaya dari berbagai pihak untuk mewujudkan amandemen itu, guys. Dia mengatakan selama ini perpanjangan masa jabatan presiden sebatas wacana belaka. Mantan Panglima TNI itu berkata, pemerintah tidak pernah merencanakan amandemen konstitusi. Hal yang sama juga terjadi di parlemen. Wiranto minta masyarakat tidak lagi sibuk memperdebatkan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia memastikan Presiden Jokowi menolak wacana tersebut. Selain menjabarkan ketidakmungkinan amandemen konstitusi, Wiranto juga memberi ujangan lain yang menyejukkan, guys. Dirinya yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press menyarankan mahasiswa tidak melanjutkan rencana demonstrasi penolakan masa jabatan presiden 3 periode yang rencananya digelar pada 11 April. Menurutnya, guys, lebih baik mahasiswa mengutamakan dialog. Mantan Panglima TNI itu membuka peluang untuk berdialog dengan elemen mahasiswa di kantor One Team Press. Wiranto mengingatkan saat ini sedang bulan Ramadan. Dia menyarankan penyelesaian masalah yang ada ini dengan komunikasi secara baik-baik. Andai saja para kelompok elit termasuk Menteri Jokowi memiliki sedikit empati atau sense of crisis, seharusnya mereka malu mengungkapkan nafsu berkuasa ke khalayak umum. Bukannya menurut mereka kondisi negara sedang terpukul akibat pandemi. Juga ada persoalan kenaikan harga minyak goreng hingga Pertamax yang memukul rakyat kecil. Bukannya duduk bareng menyelesaikan persoalan bangsa, malah mengumbar keinginan untuk berkuasa. Mungkin, guys, dalam hati Jokowi begitu gerah ya dengan ulah para pejabat termasuk dengan parpol koalisi. Namun apa daya, guys, dirinya seperti seorang diri di tengah serangan penyamun. Sangat sedikit menterinya yang mendedikasikan diri sepenuhnya untuk bekerja seperti Pak Basuki. Kebanyakan malah sibuk menaikkan citra diri, entah untuk tujuan apa. Maka jangan heran, guys, ada spanduk menteri dan ketua parpol bertebaran di jalan. Tujuannya jelas untuk menggalang dukungan di pemilu 2024. Mungkin sadar kalau peluang menangnya kecil ya, makanya ngebet ingin pemilu ditunda. Dengan begitu bisa menyusun ulang strategi di masa depan. Nah, saat ini, guys, kita tahu kalau 2 partai, PDIP dan Gerindra, ini bisa maju di pemilu tanpa memerlukan koalisi lain. Mungkin ini juga yang ditakutkan oleh parpol lainnya, karena mereka tidak mau bertarung dan akhirnya kalah. Lalu mengemis minta perpanjangan jabatan atau 3 periode dengan harapan beberapa tahun mendatang koalisi parpol bisa berubah. Jelas saja, guys, ini semata-mata untuk kepentingan mereka ya, bukan untuk Jokowi apalagi mengatasnamakan kepentingan rakyat. Kita berdoa saja, guys, semoga Jokowi dan para orang baik di sana selalu dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu berat beban amanah mereka memajukan Indonesia tatkala bekerja bersama manusia-manusia yang gila kuasa dan hanya mementingkan golongannya. Rupanya, guys, periode kedua ini benar-benar berat jalannya. Meski kelompok ekstremis berhasil dibekuk, tapi negara juga babak belur dihajar kondisi dunia. Belum berakhir pandemi corona, sudah muncul konflik Rusia-Ukraina yang memukul komoditi Eropa-Asia. Lalu di negeri sendiri, Jokowi juga dihajar musuh dalam selimut yang tanpa sadar bisa menumbangkannya. Semoga saja, guys, Tuhan senantiasa berpihak pada Indonesia. Begitulah kura-kura. Gimana, guys, menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bye-bye.
Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi.